mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat dan bahagia. Ini adalah video pertama saya dalam pengantar mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novian Adi Prasetyo. Saya menyelesaikan studi S1 di Stikom Yosudarso Purwokerto, lalu menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kalau teman-teman lihat, jeda saya antara S1 ke S2 itu adalah 3 tahun. Apa saja yang saya lakukan selama 3 tahun itu? Yang pertama, saya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur di Purbalingga selama 2 tahun sebagai programmer. Lalu selanjutnya, saya berpindah ke perusahaan yang lain, yaitu sebuah perusahaan software house yang ada di Yogyakarta. Di sana saya bekerja selama 1 tahun. Setelah itu, barulah saya melanjutkan studi saya S2. Studi saya selesaikan selama 3 semester, dan saya setelah itu langsung bekerja di Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai dosen dari tahun 2019 semester ganjil sampai sekarang. Teman-teman boleh menghubungi saya melalui email atau melalui WhatsApp. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita perlu mengenal aturan dan kontrak kuliah yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Selanjutnya, terkait kontrak perkuliahan, saya akan menjelaskan. Yang pertama, SKS kita adalah 3 SKS, sehingga total waktunya adalah 150 menit. Untuk keterlambatan, teman-teman harus maksimal itu adalah 15 menit. Selama 15 menit, teman-teman harus sudah masuk di dalam kelas virtual. Jika tidak, nilai teman-teman akan mengalami pengurangan. Selanjutnya, pastikan mikrofon dari handphone teman-teman atau laptop itu dalam kondisi silent. Mengapa begitu? Seandainya teman-teman lupa tidak melakukan silent, maka yang terjadi adalah Apa itu? Siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes? Kalau sudah Maaf, mengasih Pak. Begitu ya. Teman-teman tanpa sadar akan mendengar suara-suara aneh. Maaf, Pak. Teriak. Ini batuk. Ketika nanti pada saat sesi diskusi, saya akan mengizinkan teman-teman untuk mengaktifkan mikrofonnya. Selanjutnya terkait kerapian, sekalipun ini adalah perkuliahan online, ya, teman-teman melaksanakan dari rumah masing-masing, kerapian harus tetap dijaga. Karena dalam perkuliahan ini adalah kita semua harus mengaktifkan kamera, jadi jangan sampai terjadi yang seperti ini. Enak banget Rivaldi, kamu sambil makan ya? Seperti itu. Oke. Selanjutnya kamera diwajibkan untuk diaktifkan ya dari awal, pertengahan sampai akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan acara perkuliahan. Apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Pertemuan pertama, yaitu kali ini kita akan belajar tentang tools apa yang akan kita gunakan nanti selama perkuliahan 1 semester ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Scrum yang akan digunakan untuk membangun sebuah ide dan konsep agar menghasilkan sebuah aplikasi yang layak digunakan oleh masyarakat. Lalu kita juga belajar tentang version control, di mana yang akan kita gunakan adalah Git. Jadi nanti coding dari teman-teman tidak hanya akan tersimpan di lokal laptop masing-masing, melainkan juga tersimpan di internet.
Dan juga tidak lupa, karena ini adalah awal dari perkuliahan pemrograman perangkat bergerak, maka pengantar dari pemrograman perangkat bergerak pun akan kita dapatkan di pertemuan yang pertama. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang Kotlin fundamental. Jadi, apa itu Kotlin? Pasti teman-teman ada yang sudah biasa mendengar atau mungkin merasa asing sekali. Apa itu Kotlin? Kotlin itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan khusus untuk aplikasi Android. Dan itu resmi disupport oleh Google. Sekalipun Kotlin ini adalah khusus untuk Android, tapi Kotlin sendiri dikenal juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi multiplatform yang lainnya. Fundamental ini akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang activity lifecycle dan layout. Apa itu? Activity lifecycle itu adalah hal yang terpenting yang ada di aplikasi Android, di mana nanti teman-teman akan mempelajari dari awal aplikasi dimulai, lalu aplikasi berjalan, dan aplikasi berakhir. Lalu untuk layout sendiri, nanti teman-teman akan mengenalnya dalam sebuah sesi mendesain tampilan dari aplikasi Android. Pertemuan yang keempat, kita akan melaksanakan sebuah sprint. Sprint pada tahap 1. Sprint ini adalah langkah awal yang akan kita lakukan untuk membangun sebuah aplikasi yang layak akan digunakan oleh masyarakat umum. Pada pertemuan 4 ini, sprint dilakukan secara kelompok. Kelompok ini nanti akan dibentuk dan akan terus sama seperti itu sampai perkuliahan berakhir. Pertemuan yang kelima, kita akan belajar tentang intent, fragment, package, dan refactoring. Apa itu? Intent adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk perpindahan dari halaman ke halaman lain. Atau kalau di Android ini, kita biasa menyebutnya adalah activity. Lalu ada juga fragment. Fragment itu secara kasat mata, itu bisa kita lihat sebenarnya mirip seperti activity. Namun kalau kita lihat secara detail, intent itu adalah berdiri di atas activity. Jadi sebenarnya perpindahan sebuah halaman itu tidak pasti berpindah activity-nya, namun bisa juga yang berpindah adalah fragment-nya. Lalu ada package dan refactoring. Ini digunakan untuk melakukan manajemen proyek kita, sehingga nantinya proyek kita akan terlihat lebih rapi. Yang keenam, kita mulai mempelajari lebih dalam lagi, yaitu kita belajar tentang recycler view. Jadi recycler view itu adalah kalau di Android itu akan digunakan untuk menampilkan sebuah data yang banyak, sehingga data itu dapat ditampilkan secara fleksibel mungkin. Ya, mungkin kalau dari namanya recycler view teman-teman bingung ya, apa itu? Tapi kalau di aplikasi Android, teman-teman sudah banyak menemukan pemanfaatan dari recycler view. Contohnya, jika teman-teman menggunakan WhatsApp, teman-teman bisa scroll ke atas dan ke bawah. Jadi, recycler view digunakan untuk menampilkan sebuah data, agar data dapat dikonsumsi dengan baik. Pertemuan yang ketujuh, kita mempelajari tentang scrolling activity dan Google Map activity. Scrolling activity itu adalah sebuah halaman activity yang dapat di-scroll, sehingga ketika kontennya melebihi dari halaman itu, maka konten masih dapat dilihat dengan cara melakukan scroll. Lalu Google Map activity itu adalah sebuah activity yang di dalamnya sudah terkait dengan API milik Google Map, sehingga teman-teman bisa langsung mengakses Google Map melalui activity tersebut. Selanjutnya, di yang ke-8,
kita masuk ke UTS. Di mana UTS itu adalah kita akan mengerjakan sprint untuk tahap yang kedua. Jadi diharapkan nanti pada UTS ini aplikasi dari teman-teman sudah mulai tergambar dengan baik, sekalipun fungsinya belum 100%. Selanjutnya, di pertemuan yang ke-9 setelah UTS, kita akan belajar tentang broadcast receiver. Kalau teman-teman lihat dari namanya ya, broadcast itu adalah menyebarkan, lalu receiver itu adalah menerima. Jadi broadcast receiver itu adalah kemampuan aplikasi dalam menyebarkan informasi, lalu informasi itu ditangkap oleh aplikasi itu kembali melalui receivernya. Jadi intinya broadcast receiver ini bermanfaat untuk pengaksesan data dengan activity lain tanpa harus memaksa di activity yang sama. Pada pertemuan yang ke-10 kita akan mempelajari tentang bottom navigation. Bottom navigation ini akan kita pelajari bersama, yaitu untuk membuat sebuah tombol yang ada di bawah. Bawah mana? Ya, bawah dari aplikasi ya. Jadi teman-teman juga pasti sudah biasa tahu ya, seperti apa itu bottom navigation. Yaitu kalau kita pencet tombol yang ada di bawah, itu akan berganti halaman. Dan samping itu kita juga akan mempelajari tentang service. Ada beberapa service yang ada di Android. Kita akan mempelajarinya dan mengupas satu persatu di pertemuan yang ke-10. Selanjutnya di pertemuan yang ke-11, kita masih melanjutkan service yang masih belum selesai di pertemuan sebelumnya. Lalu ditambah dengan content provider. Apa itu content provider? Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman mempunyai aplikasi WhatsApp, pasti punya. Bisa tidak untuk mengakses kontak yang ada di handphone? Pasti bisa ya. Nah, itulah namanya content provider. Jadi bagaimana aplikasi lain menyediakan sebuah data yang dapat diakses oleh aplikasi lain. Pertemuan ke-12 kita masuk ke database. Database yang masih kita gunakan adalah database lokal, yaitu SQLite. Di situ nanti kita akan belajar caranya melakukan create, cara melakukan read, cara melakukan update, dan melakukan delete data. Lanjut di pertemuan yang ke-13, sama, kita masih akan melakukan CRUD, namun tidak menggunakan SQLite, yaitu menggunakan data yang tersimpan di cloud, yaitu Firebase. Pertemuan yang ke-14, selanjutnya kita melakukan sprint lagi, yaitu sprint yang ketiga kalinya. Pada tahap ini diharapkan teman-teman aplikasinya sudah semakin terlihat nyata dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya di pertemuan yang ke-15 kita akan mempelajari tentang web API atau CRUD menggunakan REST API. Jadi ini hampir mirip seperti penggunaan Firebase, namun datanya itu tersimpan di website buatan kita sendiri. Sehingga kita akan lebih leluasa dalam melakukan pengolahan datanya. Sampai situ perkuliahan berakhir, lalu dilanjutkan dengan UAS. Ujian akhir semester akan dilakukan berupa kegiatan presentasi dari kelompok, yaitu presentasi dari hasil proyek yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Selanjutnya masuk ke sistem penilaian. Sistem penilaian yang berlaku dalam perkuliahan ini adalah kehadiran dan kuis dengan bobot 15%, lalu keaktifan dengan bobot 15%, tugas 30%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing adalah 20%. Untuk rank nilainya, teman-teman bisa lihat ya, rank ini sama seperti yang teman-teman ketahui di kuliah-kuliah yang sebelumnya.
Sampai sini perkenalan diri saya dan tentang kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan semuanya. Untuk perkuliahan ini nanti kita akan melakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah sebuah perkuliahan tatap muka yang dilakukan secara langsung di mana kita dapat berkomunikasi secara real time. Jadi bisa saja kita nanti melakukan menggunakan Google Meet atau Zoom atau Discord atau komunikasi intent di WA group. Lalu untuk asinkronusnya, contohnya adalah seperti sekarang ini. Teman-teman tidak harus melihat atau mengakses sebuah video dalam waktu yang bersamaan, tapi teman-teman bebas mengaksesnya kapan saja. Karena ini adalah metode asinkronus. Kita menggunakan Learning Management System milik Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang dapat diakses melalui link berikut ini. Teman-teman diharapkan setiap minggunya selalu aktif mengecek pada LMS tersebut agar informasi-informasi yang terbaru dapat segera teman-teman dapatkan tanpa harus tertinggal terlebih dahulu. Dan saya minta juga teman-teman saat ini diwajibkan sudah masuk ke WhatsApp group, di mana teman-teman bisa bergabung ke WhatsApp group dengan scan QR code pada berikut ini. Itu saja informasi yang saya berikan melalui video pengantar ini. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari tentang pengenalan pemrograman perangkat bergerak secara sinkronus melalui Google Meet.